Ada sedikit perbedaan nominal bantuan sosial PKH yang akan kalian terima di tahun 2022 mendatang. Salah satunya adalah kalian yang kemarin memiliki anak SD dan dibatasi hanya satu anak SD saja per tahapnya. Nah, di tahun 2022 ini akan ada perubahan besar-besaran. Di video kali ini kita akan bahas lagi, silahkan disimak baik-baik, jangan di skip, dan pastikan kalian sudah mampu menghitung nominal bantuan kalian dengan benar dan tepat sesuai komponen yang kalian miliki. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama pada video kali ini, untuk kamu yang baru gabung pada channel ini, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial program Keluarga Harapan. Saya juga aktif berbagi informasi seputar bantuan sosial PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah melalui channel ini. Makanya agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap kami mengupload video-video terbaru pada channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan semua tombol notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru dalam setiap harinya. Nah, sahabat sosial, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada sedikit perbedaan nominal bantuan sosial PKH yang akan kalian dapatkan pada tahun depan dibanding tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini. Salah satunya adalah nominal bantuan untuk anak sekolah. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa bantuan PKH tidak hanya menanggung komponen pendidikan, dalam artian PKH tidak hanya menanggung bantuan untuk anak sekolah kalian, melainkan bantuan PKH sampai hari ini itu menanggung 3 komponen penerima manfaat. Ada komponen kesehatan, ada komponen pendidikan, dan ada komponen kesejahteraan sosial. Nah, komponen-komponen ini nominal bantuannya itu ada berapa? Nah, perlu kita ketahui bersama sahabat sosial, di setiap komponen bantuan PKH, nominal bantuannya itu tidak merata. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2018 misalnya, nominalnya itu sama rata, hanya Rp500.000. Namun pada tahun terakhir seperti tahun ini itu sudah bervariasi, ada yang dapat Rp750.000, ada yang dapat Rp600.000, bahkan ada yang dapat hanya Rp225.000. Nah, kita coba hitung nominal bantuan PKH kalian berdasarkan peraturan yang baru dikeluarkan oleh Linjansos Kementerian Sosial. Berapa sih nominal bantuan PKH untuk tahap 1 yang akan kalian dapatkan nantinya? Nah, sahabat sosial, dalam setiap komponen PKH itu terdiri dari beberapa kategori penerima bantuan. Seperti komponen kesehatan misalnya, itu berisikan penerima yang memiliki kategori ibu hamil dan anak usia dini. Untuk ibu hamil itu mendapatkan nominal bantuan sebanyak 3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahapnya. Itu pun harus dibatasi hanya sampai masa kehamilan kedua. Jadi kalian yang kemarin mungkin merasa kok nilai bantuannya kurang padahal sedang hamil, ya itu karena aturan yang berlaku memang demikian di program Keluarga Harapan. Kehamilan kedua masih ditanggung pemerintah, dan kehamilan ketiga itu sudah tanggungan suami sendiri. Nah, oke sahabat sosial, selanjutnya untuk anak usia dini. Jadi yang termasuk anak usia dini ini adalah anak usia 0 hingga 6 tahun. Itu pun agak sama dengan aturan untuk ibu hamil. Yang ditanggung itu hanya sampai 2 anak usia dini dengan nominal bantuan 3 juta per tahun atau setara Rp750.000 per tahapnya. Nah, selanjutnya kita pindah ke komponen pendidikan. Komponen pendidikan ini berisikan 3 kategori, yaitu anak SD, SMP, dan anak SMA. Teruntuk 3 kategori ini itu memiliki perbedaan nominal bantuan masing-masing per kategorinya. Seperti untuk anak SD dapatnya Rp225.000 atau setara Rp900.000 per tahun. Untuk kategori SMP itu dapatnya 1,5 juta atau Rp375 per tahapnya. Dan untuk anak SMA dapatnya 2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahapnya. Nah, sahabat sosial mungkin mempertanyakan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan ada perubahan atau perbedaan bantuan yang sebelumnya mungkin agak sedikit hitungannya, sekarang mungkin sedikit ada penambahan atau lebih banyak lagi. Nah, kalau tahap sebelumnya sahabat sosial untuk kategori anak sekolahnya itu masing-masing hanya 1
yang dihitung per jenjang anak sekolah. Sekarang itu dikembalikan seperti semula, seperti kalau kalian mendapatkan bantuan dalam kategori anak SD misalnya. Sebelumnya yang terhitung hanya satu anak sekolah per jenjangnya. Nah, bagi yang punya 2 anak SD tahap 1 2022 mendatang akan terhitung keduanya. Namun itu juga dibatasi hanya sampai 2 anak. Semisal kalian punya 3 anak SD, yang terhitung hanya 2 anak SD. Namun akan berbeda jika semisal kalian punya 3 anak sekolah, yang satunya SMP dan yang 2-nya itu anak SD. Berarti ketiga anak tersebut itu bisa dipastikan akan dapat ketiga-tiganya. Nah, semoga sahabat sosial bisa sedikit mengerti tentang ini. Dan jika mengerti, saya pikir sahabat sosial sedikit sudah bisa memprediksi bahwa nominal bantuan yang akan kalian dapatkan pada tahap 1 nantinya itu berapa. Punya 3 anak SD yang terhitung hanya 2 orang. Punya 3 anak SMP yang terhitung hanya 2 anak. Begitupun SMA kalau kasusnya demikian. Namun sebelum itu perlu saya luruskan juga kepada sahabat sosial bahwa aturan PKH biasanya itu tidak serta-merta berubah 100%. Contoh pembatasan kategori dalam penyaluran bantuan PKH tahun ini itu juga masih berlaku seperti keluarga penerima manfaat hanya bisa mendapatkan 4 kategori dalam setiap keluarga. Jadi meski kalian punya semua komponen dalam keluarga, seperti kalian punya balita, punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA, apalagi kalau kalian misalnya punya mertua sudah lanjut usia 70 tahun ke atas, itu tidak semuanya bisa dapat. Karena kan lansia termasuk komponen kesejahteraan sosial juga yang nominal bantuannya 2,4 juta per tahun atau 600.000 per tahapnya, itu tidak, kalaupun lengkap itu belum tentu dapat semuanya. Nah, kalau kalian misalnya punya komponen kategori tersebut, yang dapat itu hanya 4 kategori dalam setiap tahapnya. Untuk pertanyaan siapa saja yang bisa dapat kalau misalnya semua kategori saya ada, apakah anak SMA saya yang lebih diprioritaskan karena nominal bantuannya lebih banyak, apakah balita saya yang diprioritaskan karena nominal bantuannya lebih banyak, itu nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Nah, oke sahabat sosial, sebelum kita akhiri video kali ini, saya harap semuanya sudah menyumbangkan like. Bagi yang punya pertanyaan silahkan sisipkan di kolom komentar atau langsung DM Instagram saya di Nurham SDK. Nah, sahabat sosial, kita doakan semoga PKH tahap 1 nantinya berjalan lancar, semuanya sudah pada cair. Bagi yang belum cair-cair ya, kita doakan semuanya cair. Karena saya paham bahwa ada banyak sahabat sosial yang bantuannya untuk tahap 3 hingga tahap 4 ini itu belum cair, ya kan? Nah, bagi yang belum cair coba tulis di kolom komentar. Karena selanjutnya akan kita bahas penyebab bantuan PKH kalian kenapa tidak cair. Itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.